Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ya Fikri dari kelas MJ 403 jurusan PJJ Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan pendapat saya secara pribadi terkait dengan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam kebijakan ekonomi. Oke, izinkan saya untuk memperbersih PPT-nya. Oke, setidaknya ada tiga cara untuk terkait dengan pendapat saya ini. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Di kebijakan fiskal ini terdiri dari tiga poin, yaitu optimalisasi penerimaan pajak. Di dalamnya ada digitalisasi sistem pajak, perluasan basis pajak UMKM dan ekonomi digital, mungkin nanti ada insentif dan lain sebagainya di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah belanja yang berkualitas, diprioritaskan untuk sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur hijau. Namun sayangnya dalam perekonomian, perkembangan perekonomian Indonesia di zaman sekarang, di zaman Presiden Prabowo, justru pendidikan dinomor dua kan. Yang kita tahu seperti kita tahu bersama ya, untuk program makan bergizi gratis itu menjadi prioritas utama dalam periode pertama Presiden Prabowo ini. Sementara pendidikan di nomor dua kan. Namun menurut hemat saya justru pendidikan lah yang harus diutamakan. Lalu selanjutnya poin yang terakhir adalah terkait dengan transparansi dan reformasi fiskal. Yang pertama adalah anggaran berbasis hasil result base ya. Lalu ada partisipasi publik dalam pengawasan. Agaknya dengan beberapa polemik yang terjadi di negara kita, perekonomian Indonesia justru tidak terlihat transparansi seperti sebelumnya kemungkinan. Karena mungkin ada beberapa poin ya, khususnya dengan jabatan-jabatan yang diisi oleh saudara-saudara kita dari kepolisian ataupun TNI. Lalu selanjutnya ada kebijakan moneter, di dalamnya adalah menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Di dalam poin tersebut adalah penyesuaian suku bunga secara berhati-hati dan mengantisipasi gejolak eksternal, misalnya the Fed Amerika ya, kebijakan moneter dari Amerika. Tentunya ketika mereka menaikkan suku bunga tinggi gitu ya, dampaknya adalah ke negara-negara lainnya karena perekonomian di dunia didominasi oleh US dollar ya seperti kita tahu. Meskipun demikian, US dollar belakangan ini memang memiliki potensi kuat untuk dilawan ya dengan yuan China meskipun belum terlalu signifikan perkembangannya. Namun yang menarik adalah ketika China dan beberapa negara yang menginisiasi BRICS membuat aliansi dagang yang meninggalkan US dollar. Jadi antara misalnya China dan Rusia, jika China membeli suatu produk ke Rusia, maka dibayar dengan rubel dan begitu sebaliknya. Tidak ada transaksi dolar di dalamnya. Ataupun ketika tidak memakai rubel, maka memakai kripto. Ini sangat menarik. Jadi karena hal-hal demikian gitu ya, perang dagang di era Presiden Trump ini mulai kita dengar kembali ya karena Presiden Trump back to office, dia jadi presiden Amerika lagi. Di sini menarik sekali bahwa perang dagang ini semakin panas ya belakangan ini begitu. Lalu selanjutnya adalah mendorong kredit produktif. Di dalamnya adalah insentif kredit sektorial dan UMKM. Justru dengan UMKM inilah kita bisa bergerak ya. Seperti kita tahu, yang sangat menarik nih nanti masuk ke poin selanjutnya. Sektor UMKM ini didominasi pembayaran dengan kris. Wah, yang menarik ini. Jadi waktu kemarin itu Presiden Trump ya lagi-lagi melayangkan kegelisahannya dalam tanda kutip melalui kantor Kementerian Luar Negeri mereka ya atau keuangan mereka itu terkait dengan mereka menggarisbawahi bahwa penggunaan Visa dan Mastercard itu berkurang secara signifikan, tergerus oleh kris gitu. Nah, satu hal yang memang sangat baik ya untuk kita semua, kris itu adalah pembayaran dari dalam negeri. Jadi logikanya akan tidak masuk akal jika justru Visa dan Mastercard yang mendominasi. Kita beli barang di sini gitu ya, kita bertransaksi di sini, tapi kita harus bayar sekian fee ke Visa dan Mastercard itu sangat tidak masuk logika gitu. Jadi kita harus mendukung kris ya sebagai salah satu gerbang pembayaran kita.
maupun di era sebelumnya sebetulnya Presiden Joko Widodo membuat namanya GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, meskipun memang belum terlalu gencar ya, lebih banyak melalui KRIS karena kita bisa akses lebih mudah dengan menggunakan QR code di mobile banking, seluruh mobile banking lintas bank gitu ya, gampang tinggal scan gitu. Lalu selanjutnya, masuk ke poin selanjutnya ya, digitalisasi sistem pembayaran itu ada perluasan kris dan inklusi keuangan. Kalau kita melihat Cina dan Jepang, justru mereka sudah duluan ya, dengan Line Naver ataupun dengan WeChat kalau di China itu tinggal scan langsung bayar. Sebetulnya kita memang sudah memulai kris ini sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Kita makin tahun tuh makin naik nilainya dan mudah-mudahan semakin luas lagi dan tidak kalah dengan Visa dan Mastercard. Oke, selanjutnya adalah kebijakan utang luar negeri. Untuk kebijakan utang luar negeri ini ada 3 poin utama, yaitu proyek produktif, infrastruktur publik, energi terbarukan, dan konektivitas 3T. Lalu manajemen risiko utang, menjaga rasio utang kurang dari 60% PDB, ini menarik ya. Ini mungkin akan agak sulit dikejar oleh Presiden Prabowo. Nanti kita lihat ya perkembangan selama 5 tahun terakhir. Karena proyek-proyek mercusuar di era Presiden Joko Widodo itu sangat menggerus PDB kita. Lalu selanjutnya adalah diversifikasi mata uang dan sumber pinjaman. Selanjutnya adalah transparansi utang, akses terbuka data utang, dan pelaporan publik. Agaknya sangat sulit terjadi di Indonesia. Terakhir adalah kesimpulannya ada 3 poin. Yang pertama, pemerintah perlu menggabungkan kebijakan fiskal, moneter, dan utang secara berimbang tentunya. Lalu kunci keberhasilannya adalah di transparansi, lagi-lagi efisiensi, dan keberpihakan pada sektor produktif. Lalu terakhir, dengan strategi yang tepat, Indonesia pasti dapat menghadapi tantangan global dan menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan kelanjutan. Tentunya kita akan membuat pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya dengan 1 atau 2 negara ya. Maka demikian sebetulnya yang harus dikuatkan adalah dari sisi regional dulu. Kita punya wadah ASEAN seperti pergabungan dari negara-negara Asia Tenggara, seharusnya kita harus bekerja beriringan gitu ya, bersama-sama membangun ekonomi regional. Namun hal tersebut lagi-lagi tidak mudah untuk dilakukan gitu ya, karena eee, negara-negara ASEAN juga banyak memiliki kepentingan masing-masing tentunya dan agaknya kepentingannya memang berbeda-beda begitu, seperti kita lihat kalau misalnya Eropa memiliki Uni Eropa, loh hebat sekali Uni Eropa ini. Misalnya kita urus paspor, 1 paspor ke Uni Eropa bisa langsung masuk ke beberapa negaranya gitu ya, misalnya kita urus visanya gitu ya, yang bergabung dengan Uni Eropa ataupun bahkan mereka memiliki 1 mata uang yang bersama, euro ya, bisa dipakai di seluruh negara Eropa gitu ya, berlaku, ini kuat sekali nih, gitu. Nah, kita harus berjalan ke arah sana. Agaknya memang dalam, sebuah regional yang bersatu, sebelumnya memang harus ada konflik yang panjang, seperti itu. Eropa itu sudah mengalami banyak pertumpahan darah seperti kita lihat ya, di era modern. Maka demikian mereka dapat bersatu dengan lebih baik gitu. Kalau di region Asia Tenggara agaknya kita belum memiliki tujuan yang jelas gitu, karena lagi-lagi balik lagi, Thailand memiliki visi A, Indonesia memiliki visi B, Filipina memiliki visi C, dan lain sebagainya. Belum ada satu tujuan. Kalau Uni Eropa karena mereka sudah sering berkonflik begitu ya, akhirnya mereka sudah bisa duduk bersama dan melihat, masa depan bersama-sama gitu. Oke, baik segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.